Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Wah, ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Tadi sudah materi menjelaskan tentang sketsa beragama di Indonesia ya. Ada yang beragama, kemudian eksklusif, dia merasa paling benar sendiri. Ada yang mengatasnamakan agama, kemudian dia rela berjihad atas nama agama, meninggal. Iya kan? Ada yang seperti itu. Nah, sekarang hari ini kita akan berbicara fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia terkait dengan fenomena beragama. Ya, pernah dengar ada kejadian-kejadian beragama di Indonesia? Pernah. Apa contohnya? Larangan untuk beribadah di gereja, Pak. Wah, di mana itu contohnya? Di Raja Basa. Raja Basa, di Lampung sendiri ya, daerah kita ya. Baik, sebelum mulai, ini masih semangat? Yuk, sekarang kita seven boom, semua berdiri. Oke ya. Nanti instruksinya adalah hitungan 7, angka 7 dan kelipatan 7 mengucapkan boom ya. Oke, siap. Bisa dimulai? Semangat? Oke, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah. Oke, tepuk tangan. Ya, baik. Ya, harus konsentrasi. Ya. Nah, persoalannya silakan duduk. Persoalannya adalah kita memahami bahwa ketika terjadi tadi seperti ada penolakan gereja, beribadah, itu bukan ujuk-ujuk penolakan, pasti ada sumbernya. Apalagi contohnya? perusakan Masjid Ahmadiyah. Perusakan Masjid Ahmadiyah pernah terjadi ya? Masjid Ahmadiyah dirusak. Ada lagi? Pemahaman Pancasila sebagai GoFood. GoFood apa togut? Togut, bukan GoFood. Ya, Pancasila sebagai togut, ya kan? Polisi sebagai togut. Itu pemahaman beragama. Ketika ada pemahaman seperti itu tidak ujuk-ujuk. Pasti ada hal-hal di bawahnya. Maka hari ini kita akan berbicara bagaimana memahami persoalan agama di dalam konteks beragama. Nalar keberagaman kita dengan cara adalah the iceberg model. Jadi model gunung es, ya, gunung es. Ketika terjadi misalnya ada event ada kejadian perusakan rumah ibadah misalnya, kayak tadi Ahmadiyah, kemudian penolakan ibadah di gereja, itu eventnya, ada kejadiannya. Maka yang kita cari adalah di bawahnya. Apa di bawahnya? Ada pattern of behavior. Apa itu? Adalah kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dan terkait langsung dengan fenomena yang tampak. Misalnya, fenomena perilaku intoleransi dalam masyarakat didukung oleh pola penanaman nilai-nilai melalui pengajian dan dai-dai yang intoleran. Banyak dai-dai yang mengajarkan intoleransi, bahwa dengan agama lain kita tidak boleh berbuat baik misalnya. Dengan agama lain kita tidak boleh berhubungan misalnya. Ini kan dai-dai yang mengajarkan intoleransi. Nah, kita lihat di situnya sehingga ada penolakan terhadap yang berbeda pemahaman dalam beragama. Itu yang dilihat, pattern of behavior. Kemudian yang kedua, yang di bawahnya adalah ada sistem struktur dan sistem sosial yang memungkinkan pola kecenderungan masyarakat tersebut berkembang. Misalnya RT-nya mendukung, ya kan? Kemudian tokoh agamanya mendukung, tokoh masyarakatnya mendukung. Misalnya tadi mendukung untuk melarang beribadah, misalnya RT-nya mendukung, semuanya mendukung semuanya, sehingga apa? Sehingga semua secara sistemik melarang, kan begitu. Itu ada sistemnya. Berarti ada sistem yang berada di lingkarannya itu mendukung pemahaman itu. Nah, yang terakhir itu adalah mental model. Cara pandang, paradigma, pemahaman yang memungkinkan kemudian itu terjadi. Karena berawal dari paradigma, kemudian sistem mendukung, kemudian didukung oleh ustadz-ustadz, dai-dai yang intoleransi, maka tindakan intoleransi memungkinkan terjadi. Begitu kan? Oke, baik. Sekarang kita akan ini iceberg ya, membagi 4 contoh. Kita mencari ketika ada fenomena, eventnya apa, ya. Kemudian pola dan trennya seperti apa, struktur penyebabnya apa, mental modelnya apa, sumbernya dari mana. Tadi sumbernya tentu dari
Kalau dalam Islam kan Al-Quran dan hadis misalnya, atau dari sumber-sumber norma perundang-undangan misalnya ya. Kita bagi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, 4 ketemu 4. Silakan berdiskusi. Ya, berdiskusi tentang fenomena yang terjadi. Silakan diambil. Oke. Silakan diambil, didiskusikan. Ada 2. Oke. Hasil diskusinya didiskusikan. Satu lagi. Oke, diskusi. Waktunya 1 menit. Ya. Oke. Sudah? Ini kayaknya yang paling cepat nih diskusinya ini nih, sama ini nih kayaknya nih. Ya. Oke. Sekarang presentasi. Kelompok 1, kita beri power boost kelompok 1. Ya, silakan presentasi. Jadi teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila adalah tauhid. Nah, yang mana permasalahan yang tampak pada Pancasila adalah sebagai tauhid, yakni penolakan terhadap Pancasila atau pola tren Pancasila buatan manusia. Hal ini membuat struktur masyarakat dan tokoh yang mendukung semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang mana orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang eksklusif menganggap bahwasanya Pancasila adalah sebagai tauhid. Yang mana Pancasila ini hanya bagian dari buatan-buatan manusia dan tidak bersumber pada Al-Quran. Nah, itulah yang membuat pemikiran-pemikiran yang seperti itu sebagai pemikiran-pemikiran paradigma yang eksklusif. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Mana power boostnya? Boost. Oke, ya tadi tentang paradigma eksklusif ya, bahwa Pancasila adalah tauhid, bahwa Pancasila adalah buatan manusia. Itu eventnya yang terjadi, ada pemahaman itu. Ya, oke. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Tepuk tangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari masalah, yaitu penolakan Masjid Iman bin Hambal. Yang pertama adalah fenomena. Fenomenanya adalah sebenarnya menjamurnya pemahaman menyalahkan orang lain, yang mana ini membid'ahkan dan mengkafirkan orang lain. Selanjutnya struktur, yang dimana pengurus masjid itu membiarkan pemahaman itu terjadi, dan juga tokoh-tokoh agama, sehingga pemahaman-pemahaman tersebut dibiarkan seperti itu. Dan selanjutnya kembali menjadi mental, yang mana pemahaman agama yang kaku, yang tidak sesuai dengan pemahamannya dan dianggap salah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Mana power boostnya? Oke, baik. Itu ya, jadi dalam memahami persoalan itu, kita tidak hanya lihat eventnya, tapi lihat perilaku di masyarakatnya, trennya apa, kemudian sistemnya mendukung atau tidak, kemudian paradigmanya seperti apa, itu intinya. Paham? Paham. Baik, nanti akan selanjutnya oleh materi tentang wawasan kebangsaan dan lain sebagainya oleh materi lain. Sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi bersama-sama tentang nyanyian harmoni. Hafal? Ayo, 1, 2, 3. Ya. Ya. Semangat NKRI, semangat religi, tercapailah bangsa yang harmoni. Sekali lagi. Semangat NKRI, semangat religi, tercapailah bangsa yang harmoni. Power boost. Bagaimana kabar pagi hari ini? Pagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.